Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Roaisyah dengan NIM 22202022150 dari kelas PAI dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi, MPDI. Baik, saya akan menjelaskan pemikiran filsafat Al-Ghazali. Yang pertama yaitu pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof. Dalam fase awal-awal perkembangan intelektualnya, Al-Ghazali banyak berkarya di bidang ilmu-ilmu syariat ketika masih di Baghdad. Namun setelah itu dalam kurun 2 tahun, Al-Ghazali memahami filsafat dengan seksama. Hampir setahun ia harus merenungkannya, mengulang-ulang kajiannya dan membiasakan diri dengannya. Di samping meneliti kebohongan dan penyelewengan yang terkandung di dalamnya, pada saat itulah Al-Ghazali menyikap pemalsuan dan tipu-tipuan, serta membedakan unsur yang benar dan yang cuma hayatan. Dalam Al-Munqiz min Dalal, Al-Ghazali memberikan klarifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian vonis kekafiran kepada mereka. Yang pertama yaitu pengikut ateisme Al-Dahriyun. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Kedua, pengikut faham naturalisme At-Tabiyun. Mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuhan-tumbuhan, alam atau tabiah, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Akhirnya mereka mengakui kebenarannya. Ketiga, menganut filsafat ketuhanan Ilahiyun. Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Yang kedua yaitu filsafat metafisika Al-Ghazali. Al-Ghazali mencoba mengalihkan perhatian pada pembagian ilmu-ilmu mereka dari segi tujuan yang ingin dicapai. Dalam pandangannya, Al-Ghazali menggolongkan ilmu-ilmu tersebut menjadi 6 kelompok, yaitu matematika, logika, fisika, metafisika, politik, dan etika. Metafisika tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan, ilahiyat. Madhkur menyebutkan bahwa dalam masalah ketuhanan, Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Selanjutnya yaitu wujud dan sifat Allah. Dalam perdebatan terkait sifat-sifat Allah, Al-Ghazali memegang pendapat yang dianut oleh Asy'ari. Al-Ghazali menjelaskan, Allah adalah satu-satunya sebab bagi alam. Allah menciptakan alam dengan kehendak dan kekuasaannya. Karena kehendak Allah adalah sebab bagi segala yang ada, al-mawjudat. Sedangkan ilmu-ilmunya meliputi segala sesuatu. Lebih lanjut, Al-Ghazali menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah, yakni sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah. Sifat salbiyah ini ada 5. Qidam, baqa, mukhalafat lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Dengan adanya sifat-sifat ini pada zat Allah, maka menjadi tiada kesempurnaan. Sedangkan tentang wujud Allah, Al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan pendapat para filosof peripatetik lainnya, semisal Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, bahwa Tuhan merupakan prima causa, penyebab pertama. Menurut mereka, Allah Esa, tak terbilang, sama sekali tidak menyamai makhluk-makhluknya, kekal dan tak akan fana. Menurut Al-Farabi, Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha bijak. Allah adalah zat yang harus ada karena dirinya sendiri, wajib al-wujud di zatihi, dan sebab pertama dalam segala entitas, causa prima. Wujudnya merupakan wujud yang paling sempurna, maha suci dari segala kuasa seperti materi, bentuk, aksi, dan efisiensi. Yang terakhir yaitu iradah, kehendak Allah dan hubungannya dengan hukum kausalitas. Allah merupakan sesuatu yang diciptakan. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa alam dunia itu berasal dari iradah, kehendak Allah semata, tidak bisa menjadi dengan sendiri-sendirinya. Sebagaimana yang diyakini oleh filosof Islam sebelumnya, iradah Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Al-Ghazali sebenarnya tidak mengingkari adanya hukum
kausalitas. Namun yang ia ingkari adalah pendapat para filosof muslim yang mengatakan bahwa hubungan sebab akibat merupakan hubungan kepastian atau keniscayaan.